Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wodelinda Syana, NIM 2021008-215, dari kelas 2A6 Program Studi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan membahas materi mengenai norma dan etika dalam pemasaran, di mana dalam materi kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu prinsip etika bisnis, konsep etika dalam pemasaran, norma dan etika umum dalam pemasaran, serta contoh kasus. Namun sebelum kita masuk ke dalam 4 poin ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya etika dan apa itu etika bisnis. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika itu adalah moral. Kemudian etika bisnis. Etika bisnis merupakan etika yang berlaku dalam kelompok para pelaku bisnis dan semua pihak yang terikat dengan eksistensi korporasi, termasuk dengan para kompetitor. Etika itu sendiri merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai mengenai apa yang baik dan buruk, serta berhubungan dengan hak dan kewajiban moral. Kemudian, menurut Van der Ems dan R.A. Wagley, dalam artikelnya di Advanced Management Journal pada tahun 1998, menyebutkan ada 3 dasar pendekatan dalam merumuskan tingkah etika bisnis. Yang pertama yaitu ada utilitarian approach, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kemudian yang kedua ada individual right approach, di mana individual right approach ini adalah setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain, namun tindakan ataupun tingkah laku yang tersebut itu harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Kemudian yang terakhir ada justice approach, di mana justice approach ini adalah para pembuat keputusan itu mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan maupun kelompok, memberikan keuntungan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sehingga hal ini dapat berlaku adil kepada semua pihak. Kemudian masuk pada poin pertama, di mana prinsip etika bisnis. Menurut Sonny Keraf pada tahun 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi ini yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran, di mana kita tahu bahwa bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan dengan kejujuran. Karena kejujuran itu merupakan kunci dari berhasilnya suatu bisnis. Misalnya nih, kita itu harus bersikap jujur ketika kita melakukan kontak pekerjaan dengan pihak lain. Kemudian kita juga harus bersikap jujur terhadap konsumen. Kita juga harus bersikap jujur dalam membangun hubungan kerja agar bisnis yang kita jalani itu sukses. Kemudian yang ketiga ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini bahwa setiap orang dalam berbisnis itu harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan, di mana prinsip saling menguntungkan ini bertujuan agar semua pihak yang
agar semua pihak itu saling menguntungkan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta bisnis yang kompetitif. Next, yang terakhir, yang kelima, ada prinsip integritas moral, di mana prinsip integritas moral ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik. Next, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu konsep etika dalam pemasaran. Ada 3 konsep etika dalam pemasaran menurut John R. Boothright, di mana yang pertama ada fairness atau justice. Fairness atau justice ini menjadi pusat perhatian karena menjadi kebutuhan yang paling dasar dari transaksi pasar. Setiap pertukaran atau transaksi dianggap fair atau adil ketika satu dengan yang lainnya saling memberikan keuntungan atau mutually beneficial dan memberi informasi yang memadai. Namun pemberian informasi dalam transaksi ini itu masih diragukan karena hal tersebut disebabkan penjual tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan semua informasi yang relevan kepada pembeli atau pelanggan, dan pembeli memiliki suatu kewajiban untuk diinformasikan mengenai apa yang dibelinya. Kemudian yang kedua ada freedom di mana freedom ini berarti memberikan jangkauan pada pilihan konsumen. Freedom ini sendiri dapat dikatakan tidak ada apabila pemasar melakukan praktik manipulasi dan mengambil keuntungan dari populasi yang tidak berdaya seperti contohnya anak-anak, kemudian orang yang kurang mampu, maupun lansia. Kemudian yang terakhir ada well-being, di mana well-being ini merupakan suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga periklanan, serta produk safety. Masuk ke dalam poin yang ketiga, di sini ada norma etika umum dalam pemasaran. Ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada etika dalam konsep produk. Yang pertama, produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, produk yang dibuat ini berpotensi ekonomi atau benefit. Yang ketiga, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, serta yang terakhir, produk yang dibuat itu dapat memuaskan masyarakat. Kemudian, masuk kepada etika pemasaran dalam konteks harga. Di sini harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, jadi tidak boleh terlalu mahal juga. Kemudian, perusahaan mencari margin laba yang layak, serta harga dibebani kos produksi yang layak. Yang ketiga, ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Di sini terbagi menjadi dua, di mana barang itu dijamin keamanan dan keutuhannya, kemudian konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Yang terakhir, yaitu etika pemasaran dalam konteks promosi. Sebagaimana yang tertulis di sini, yaitu pertama, sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, kemudian sebagai sarana untuk membangun image yang positif, tidak ada unsur memanipulasi dan memberdaya konsumen, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran, dan tidak mengecewakan konsumen. Yaitu poin yang keempat mengenai contoh kasus. Di sini terdapat gambar HIT, di mana produk HIT ini adalah produk yang diproduksi oleh PT Mega Sari Makmur, di mana HIT ini merupakan obat anti nyamuk yang sangat efektif dan murah untuk menjauhkan diri kita dari nyamuk. Namun, ternyata HIT ini mempunyai dampak yang negatif terhadap konsumen karena mengandung zat kimia yang berbahaya, di mana terdapat zat propoxur dan diklorofos. Dan dua zat ini itu berakibat buruk bagi manusia karena dapat menyebabkan keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker hati, dan bahkan kanker lambung. Sehingga produk HIT ini disebut-sebut melanggar etika bisnis.
produk ini telah melanggar beberapa pasal karena PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. Kemudian PT Megasari juga tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka di mana seharusnya apabila sebuah kamar itu disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. Dan bahkan PT Megasari ini tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk kit tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk HIT ini sudah ditarik dan dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Dalam hal ini, PT Megasari juga sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji untuk menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga materi mengenai norma dan etika pemasaran ini dapat berguna bagi teman-teman semua dan teman-teman dapat mengambil informasi-informasi dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.